Hai Positive People, kita kembali melanjutkan seri pengajaran mengenai jalan yang benar bagian yang kedua. Kemarin kita belajar jalan yang benar, yaitu kalau engkau ingin orang lain perlakukan padamu, perlakuan terlebih dahulu kepada mereka. Jadi kalau kita gak mau dijahatin, ya jangan jahatin orang. Kalau kita gak mau disakiti, ya jangan sakiti orang. Kalau kita gak mau dirugikan, jangan rugikan orang. Sebaliknya, kalau kita pengen dipromosikan orang, promosikan orang itu terlebih dahulu. Kalau kita pengen diberkati orang, berkati orang lain terlebih dahulu. Masa-masa seperti inilah saat yang terbaik, di mana kita memperlakukan yang the best kepada orang di sekeliling kita, sehingga akhirnya kita juga menuai yang the best dalam kehidupan kita. Amazing. Yang kedua, kita belajar jalan yang benar yang Yesus ajarkan dalam Matius pasal 7 ayat 13 dan 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Yesus mengajarkan rupanya kita harus masuk kepada pintu yang sesak, jalan yang sempit, karena gak populer, tidak banyak orang melakukannya. Sebab pintu yang lebar, jalan yang luas, akhirnya menuju kepada kebinasaan. Pintu luas bicara soal kehendak bebas kita yang kita lampiaskan. Sedangkan jalan lebar adalah cara-cara dunia biasa orang-orang sekeliling kita, kebanyakan orang lakukan, ujungnya kepada kebinasaan. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan untuk kita mengambil pintu yang sempit atau pintu yang sesak. Pintu bicara soal Yesus sendiri. Dan jalan bicara soal jalan yang tidak populer, yang Yesus pakai, yang Yesus ambil. Menarik. Sebetulnya Yesus bisa menyelamatkan dunia ini dengan cara yang lebih gak menderita. Gampang buat Tuhan untuk menebus manusia, tinggal ampuni aja dengan perkataannya, karena perkataan berkuasa. Tapi justru cara Tuhan untuk mengampuni dosa-dosa kita, yaitu dia ambil cara jalan yang tidak populer, yaitu dia harus menjadi manusia, dan kemudian dia harus melewati jalan salib, bahkan disakiti, dianiaya, bahkan mati di sekat salib, dan darahnya menebus dosa-dosa kita. Jalan yang gak populer. Yesus mengajar kepada kita untuk masuk pada pintu yang sesak, artinya pertobatan. Jalan yang sempit artinya sangkal diri dan pikul salib. Karena Yesus mengajarkan, barang siapa mengikut aku, dalam Matius 10 ayat 38, ia wajib memikul salib dan mengikuti aku. Matius pasal 10 ayat 38, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Jadi syarat untuk mengikut Tuhan itu ambil jalan yang tidak populer. Saya senang sekali Yesus beri pesan kepada murid-muridnya, yaitu bukan cuma pesan hidup diberkati, tapi berarti pesan mengikut Tuhan itu bukan selalu diberkati, harus siap hidup dalam kekurangan. Jadi syarat mengikut Yesus, murid-murid ditanamkan dalam pikiran mereka, bukan cuma pintu yang terbuka, tapi juga siap mengalami pintu-pintu yang tertutup. Di alam bawah sadar murid-murid tahu mengikut Yesus bukan selalu jalan ke atas, siap jalan direndahkan. Ikut Yesus bukan selalu kehidupan yang nyaman, tapi harus teraniaya. Dan yang menarik, karena Yesus menanamkan di dalam pikiran murid-murid ya, syarat mengikut aku harus sangkal diri, pikul salib dan mengikut Tuhan. Maka yang terjadi adalah dari 12 murid-murid Yesus, yang gagal cuma satu, namanya Yudas. Karena Yesus memilih murid-murid bukan berdasarkan darah ningrat, bukan berdasarkan otot tebal, bukan berdasarkan perawakan elok, tapi Yesus memilih murid-murid berdasarkan mental juara, siap tantangan. Beda dengan cara Musa memilih murid-murid. Cara Musa memilih murid-murid berdasarkan perawakan yang elok, berdasarkan darah ningrat, berdasarkan otot tebal. Apa yang terjadi begitu mereka diutus untuk mengintai tanah perjanjian? Dan selama 40 hari mereka mengintai, dari the best of the best murid-murid Musa, begitu mereka kembali ke base camp bangsa Israel,
dan menyampaikan laporan kepada Musa dan 2 juta bangsa Israel, maka 12 murid Musa suaranya terpecah dua. Suara mayoritas 10 dari 12 murid Musa berkata, benar tanah yang dijadikan Tuhan itu berlimpah susu dan madu, buah-buahan sayur-sayuran. Namun orangnya gagah perkasa, ahli bertempur. Dan kita ini seperti belalang di hadapan mereka. Kita ini 400 tahun budak, 400 tahun petani, 400 tahun peternak, 400 tahun kita seorang jongos. Bagaimana mungkin budak bisa mengalahkan petempur? Bagaimana mungkin petani bisa mengalahkan petempur? Kita di hadapan mereka bagaikan belalang. Ketika 2 juta bangsa Israel mendengar berita dari 10 murid-murid Musa, menangislah 2 juta bangsa Israel sambil berkata, pulangkan saja aku pada Mesirku. Untung waktu itu masih ada 2 murid Musa yang punya mental yang pemberani, mental juara. Yang pertama Kaleb yang tua dan yang muda Yosua. Dan mereka berkata, tidak, kita harus ambil jalan yang tidak populer. Kita harus mengambil jalan yang tidak lebar, jalan yang bukan yang luas, tapi jalan yang sesat. Kalau Tuhan berkata bahwa kita akan telan mereka, maka kita akan menelan mereka. Kata 2 juta bangsa Israel, maju sendiri kau. Dan yang luar biasa, dari 2 juta bangsa Israel, hanya cuma 2 orang yang punya mental juara, yang berani mengambil jalan yang tidak populer, yang bisa menikmati tanah perjanjian. Sedangkan 2 juta bangsa Israel dan 10 murid-murid Musa yang lainnya, mereka tidak menikmati tanah perjanjian. Berarti hal yang sama. Kalau kita mau mendapatkan kehidupan, artinya bisnismu hidup, karirmu hidup, rumah tanggamu hidup, kesehatanmu hidup, mari ambil jalan yang tidak populer. Karena kalau Yesus mengatakan untuk kita mengambil jalan yang tidak populer, yang tidak nyaman, yang tidak semua orang mau ambil, saya percaya Dia akan pasti memberikan kekuatan pada kita, dan kita berakhir kepada kehidupan yang sangat mulia. Tuhan memberkati. Ya, saat ini kami sudah ada di Seperong. Saksikan suka duka perjalanan Tangan Pengharapan dalam merintis dan mengembangkan pendidikan di seluruh Indonesia di program Journey Tangan Pengharapan setiap Jumat pukul 7 malam di YouTube channel Henny Kristianus.